Halo fam, ketemu lagi dengan gua di channel Streamer Kopla. Nah, kemarin kan gua membuat seri video bagaimana merekam gameplay dari konsol games PS5 melalui aplikasi OBS. Sebenarnya dari video gua itu tidak hanya berarti harus PS5, bisa juga PS4, bisa juga PS3, bisa juga Android. Apapun device lu yang bisa mempunyai HDMI out ya, karena kabel-kabel converter banyak, ada dari USB Type-C to HDMI, ada dari HDMI mini kamera to HDMI. Jadi banyak aplikasinya. Yang penting adalah itu punya HDMI out atau bisa dihubungkan dengan kabel HDMI menggunakan HDMI capture card, karena HDMI capture card itu inputnya dari HDMI. Lalu outputnya dia USB, disambungkan dengan PC yang nantinya akan dibaca oleh aplikasi OBS dan direkam di sana atau live streaming melalui aplikasi OBS. Nah, banyak pertanyaan yang masuk adalah kok gua nggak keluar ya suara gua di video rekaman gua. Memang video kemarin itu gua hanya menjelaskan bagaimana merekam gameplay, bagaimana merekam gameplay dari konsol melalui aplikasi OBS. Nah, kali ini gue akan berbicara mengenai bagaimana menambahkan unsur commentary, atau kalau misalnya lu lagi main game nih, seperti di atas ini lagi ada game PS5 nih, game Fortnite. Bagaimana ketika lu bermain game, lu mau rekam sekaligus mau menambahkan commentary lu. Misalnya, ini gengs, gue bisa mendapatkan item khusus ini atau menyelesaikan quest ini dengan mendarat di Holy Hedges misalnya. Gua ambil mobil lalu gua terbalikin untuk menyelesaikan quest gini. Gak ada musuh di sana guys. Wah, jidatnya jenong, mau gua tembak gampang kelihatan. Nah, kena kan, pala lu bocor. Nah, misalnya lu mau menambahkan unsur komentar seperti itu, maka lu harus menggunakan, nah, tonton video ini sampai selesai ya gengs. Thank you. Nah, awali, kalau misalnya belum like dan subscribe dulu ya gengs, karena kebanyakan yang nonton channel gua tidak subscribe. Bantulah gua agar channel ini bisa berkembang, walaupun buat lu gratis, buat gua itu sangat amat bermanfaat sekali. Jadi tolong ya like, subscribe, dan hit lonceng buttonnya supaya kalau ada video-video berikutnya nanti akan notifikasi oleh YouTube. Nah, jadi untuk menambahkan unsur komentari adalah sebelum lu utak-utik nih di OBS ini, sebelum diutak-atik, lu ke komputer dulu nih. Di sini ada gambar mikrofon. Oh, sebelum itu lebih dulu lagi, ini dulu setting. Lu masuk ke setting ya. Di setting lu pilih privacy. Nah, lu masuk ke mikrofon. Ini seringkali bahkan gua sendiri pun ketika gua memindahkan Windows nih, install baru, gua juga bingung kenapa suara gua nggak keluar di OBS. Ternyata di sininya masih off. Ini kalau gua offin nanti bisa hilang suara gua. Jadi lu masuk ke privacy. Mikrofonnya ini semua di on, artinya allow apps to access your microphone, dan di sini juga allow desktop apps to access your microphone on. Nah, di sini bisa dilihat bahwa mikrofon gue saat ini sedang dipakai oleh OBS. Jadi ini kedetek ya, gengs, fams, guys, bro, sis. Nah, kalau udah, lu masuk ke gambar speaker yang di bawah ini, klik kanan, open sound setting. Nah, di sound setting ini lu pastikan ini udah sound ya, pastikan outputnya itu speaker saja paling aman ya. Kebetulan gua karena pakai sound card, jadi gue banyak input sama outputnya, tapi gue selalu pakai speaker aja. Ini udah paling aman karena lu pakai speaker eksternal, lu colok di headphone out atau line out dari motherboard, itu akan keluar suaranya. Lu colok headset, itu pun juga akan keluar. Tapi memang nggak bisa dua-duanya ya. Kalau misalnya speakernya keluar, headsetnya mati. Kalau headsetnya lu colok, otomatis dia akan dari headset, dari speaker akan mati. Kalau lu mau denger dua-duanya juga, lu mungkin harus punya monitor yang punya headphone out. Jadi speaker dari komputer nyala, headphone lu coloknya ke TV. Nah, itu mungkin bisa. Ya, tapi kalau gua, karena gua sendirian, kalau gua udah denger dari headphone ya gua nggak denger dari speaker. Kalau gue denger dari speaker ya gue nggak mungkin denger dari headphone ya, nggak boleh serakah. Nah, ini speaker Realtek, pastikan ini di speaker saja. Dan kalau misalkan lu punya motherboard belum diinstall driver Realteknya, pastikan install dulu deh yang terbaru.
Ya, kalau yang terbaru nggak bisa, coba yang sebelumnya. Kadang-kadang yang terbaru nggak cocok kalau misalnya motherboard tuh tipenya lama. Ya, itu nanti lu tergantung motherboard tuh tipe apa. Kalau misalnya lu ada kesulitan untuk install Realtek, lu tulis aja di kolom komen di bawah, lu tulis motherboard tuh tipe apa, nanti akan gue coba cariin semaksimal mungkin drivernya. Ya, lalu inputnya itu lu pilih. Nah, paling gampang daripada lu beli sound card dulu nih, keluar budget lagi, lu beli USB mikrofon aja, gengs, fams. USB mikrofon itu harganya bervariasi dari puluhan ribu, ada puluhan ribu ya, pokoknya dari puluhan ribu, ratusan ribu, sampai yang harga jutaan, guys. Gue pakai ini Audio Technica ATH 2020 yang seri USB ya. Oke. Jadi kalau misalnya lu udah colok USB mikrofon lu, nanti di sini akan keluar. Kalau misalnya di sini nggak keluar, ya kalau misalnya di input ini nggak keluar, lu kesini dulu nih, sound control panel. Ingat ya, jadi tahapannya dari bawah, klik gambar speaker, klik kanan, lalu open sound setting, akan keluar seperti ini. Lu klik yang di sini sound control panel. Nah, di sini playback itu kebetulan gue punya monitor nih U28H nih Samsung, dia punya headphone out. Jadi dia di sini bisa playback ke monitor itu, bisa dibuang ke sana. Jadi di sini ada pilihannya. Tapi kalau playback itu pastikan aja ini speaker ini nyala. Pastikan ini aja, yang lain nggak terlalu penting. Ya, monitor anggap kita nggak dengar dulu suaranya. Jadi kita tes dulu, kita udah bisa belum rekam pakai suara kita keluar di OBS. Jadi speaker ini lu pastikan speakers outputnya. Tujuannya apa? Supaya gue pakai headphone begini nih, gue ngomong, gue bisa dengar suara gue di sini, ya. Tapi agak sedikit delay. Jadi gue ngomong bisa nggak konsen kalau delay. Jadi akhirnya gue matiin. Tapi bisa. Itu permainan dari aplikasi OBS-nya, nanti gue akan kasih tahu juga, gengs, fans ya. Nah, di sini inputnya berhubung gue pakai sound card, gue pakai ini UTP V12 ya. Kalau misalnya tertarik mengetahui mengenai sound card, tulis aja di kolom komen di bawah deh. Nanti gue coba akan jelasin sebisa mungkin ya. Karena menurut gue sih untuk awal paling simple pakai USB mikrofon aja, colok, lalu tinggal nyalain di sound control panelnya, nanti keluar di sini mikrofon di recording ini ya, ini mikrofon innya, nanti begitu masuk dia langsung keluar di sini, tinggal diaktifin aja ya. Mikrofon lu bisa yang 3,5 jack atau yang USB, nggak masalah. Jadi nanti lu tinggal aktifin di sini, jangan lupa lu pilih default device. Jadi misalnya mikrofon udah keluar nih, Audio Technica, lu klik kanan, lu pilih set as default device, atau kalau nggak ada tulisan set as default device yang nggak bisa, lu pilih enable aja. Kayak ini dia, kalau dia di sini enable nih, ya di sini enable. Nah, defaultnya dari bawah sini ya, default ini kebetulan default communication device. Ya, default device itu dari line in UTP V12. Ini sebetulnya settingan dari sound card-nya. Ya, ini default device-nya. Ini untuk settingan gua. Ya, agak sedikit lebih rumit. Tapi kalau lu beli USB mikrofon simple, lu colok USB mikrofon lu, nanti keluar di sini mereknya apa, tinggal klik kanan, enable, langsung set as default device aja. Udah, satu langkah itu aja. Kalau lu misalnya mau pastiin lagi suaranya, lu klik di recording, lu masuk di sini, klik kanan, properties. Ini karena lagi dipakai di sini jadi nggak bisa kepake di sini ya. Oke. Nah, setelah lu pastikan di Windows sudah didetect nih mikrofon lu, nah di sini lu pilih sources plus audio input capture. Kalau lu klik audio input capture, ya misalnya audio input capture, nanti di sini pilihan device-nya itu lu pilih mikrofon line in atau USB mikrofon, ya. Kalau gua kan nggak pakai, jadinya kalau gua itu settingannya kemarin dari Icon Pro Audio. Gue bikin ini, terus ya udah di sini dia pakai defaultnya ini. Setelah gue setting dari shortcutnya, dipilih line in UTP VHW12, jadi di sini. Nah, yang paling penting adalah mikrofon itu dia sifatnya mono. Jadi kalau misalkan lu rekam dia stereo,
maka nanti ketika lu dengerin hasilnya lu hanya akan dengar dari sisi kiri aja biasanya. Jadi ketika rekaman lu dengar suara lu cuma keluar dari sisi kiri aja. Oleh karenanya lu harus setting dulu. Lu harus lu klik kanan nih di settingan nih, lu pilih Advanced Audio Properties. Ya. Di icon Pro Audionya ini atau di mikrofon lu pastikan itu mono. Ya, dan di sini tracknya 1. Nah, tadi yang gue jelasin adalah ketika gue ngomong, gue nggak mendengar suara gue lewat headphone gue. Karena kalau gue dengar lewat suara headphone gue, ada delaynya, ya kan? Jadi gue pilih gue matiin aja. Nah, pertanyaannya adalah, tadi kan gue bilang gue di settingan OBS-nya itu, gimana cara nyalain dan matiinnya? Itu kuncinya di sini, fam. Icon Pro Audio gue, atau mikrofon gue, saat ini adalah, ini mono ya, saat ini adalah monitor off. Artinya, lu bisa dengar suara gua, tapi gua nggak bisa dengar suara gua dari sini. Kalau gua mau dengar suara gua dari sini, gua harus pilih monitor and output. Kalau gua pilih monitor only, nanti nih, kalau gua klik monitor only, gua dengar suaranya dari sini, suara gua denger, tapi lu nggak dengar suara gua. Nanti kan aneh, jadi pilih monitor and output. Nah, ini gua bisa dengar suara gua, lu juga bisa dengar suara gua. Tapi kalau ada delay sedikit, barang 0, sekian second, jadi gua nggak enak nih kalau ngobrolnya kayak denger suara gua lagi. Jadi gua matiin aja ya. Oke, jadi kalau misalkan itu udah di setting, tandanya adalah di sini ada 2, suaranya ada 2 di sini, bukan 1. Kalau suaranya 1 berarti dia stereo. Nanti lu bisa dengar suaranya cuma dari sisi kiri atau kanan doang. Oke ya. Jadi ini udah selesai. Udah selesai. Jadi kalau misalnya lu udah rekam nih, terus lu main game nih, udah nih. Ini kan PS5-nya udah ada nih sebenarnya nih. Ya, anggap gini deh. Oke, sekarang gua main dulu. Nah, lu bisa denger tuh suaranya kan. Ini suara PS5-nya, lu bisa masukin suara komentar lu di dalam game ini. Nanti ketika direkam ini akan muncul dua-duanya, gamenya dan suara lu sebagai komentar. Oke guys, kayaknya cukup sekian untuk tutorial kali ini. Kalau misalkan video ini dirasa bermanfaat, please like, subscribe, dan klik loncengnya supaya kalau ada video-video berikutnya dari gua nanti akan dinotifikasi oleh YouTube. Dan kalau misalkan ada request mau bikin video tentang apa, request aja. Kalau gue mampu, gue akan bikinin semaksimal yang gue bisa. Thank you gengs, fam sudah nonton video gue. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Dadah. Gue mau main dulu.